Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di sini dalam video pembelajaran VSAT. Ya, pada video sebelumnya masih ingat kita sudah belajar arsitektur jaringan VSAT. Pada arsitektur jaringan VSAT masih ingat apa saja yang termasuk ke dalamnya? Yaitu ada yang disebut dengan ground segment dan space segment. Nah, dalam ground segment kita belajar ada 3 pembagiannya, ada hub station atau master earth station, kemudian NMS network management system, dan ada remote earth station. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hub station, di mana hub station juga sudah dijelaskan pada video sebelumnya, ya, di mana hub station itu mengontrol seluruh operasi jaringan komunikasi satelit. Nah, jadi hub station itu dia bisa memonitor, kemudian memodifikasi dan mendownload ya informasi konfigurasi ya ke masing-masing VSAT, dan ini fungsi di hub station. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hub station, di mana hub station itu terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan kepemilikannya. Jadi ada 2 jenis hub station berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, nah diingat ya, yang pertama disebut dengan dedicated hub. Ya, yang pertama dedicated hub, yang kedua shared hub. Shared hub ya. Nah, kita coba satu persatu. Apa tadi yang pertama? Dedicated hub ya. Nah, coba kita cari tahu apa itu dedicated hub. Dedicated hub adalah suatu hub yang dimiliki dan digunakan sepenuhnya oleh jaringan sebuah perusahaan. Ya. Jadi hub tersebut dimiliki dan digunakan sepenuhnya oleh jaringan suatu perusahaan tersebut. Jadi itu yang pertama ya. Nah, kalau udah seperti itu berarti tadi sesuai dengan fungsi hub, maka jaringan VSAT yang kedua ya. Jaringan VSAT merupakan menjadi aset perusahaan dan sepenuhnya dikontrol ya dan diatur oleh perusahaan tersebut. Nah, karena tadi kan yang pertama hub itu dimiliki dan digunakan sepenuhnya oleh jaringan dari salah satu perusahaan tersebut, maka jaringan VSAT tersebut akan dikontrol dan diatur oleh perusahaan tersebut. Tuh ya, udah 2 ya. Ya, ingat ya, udah 2. Nah, kemudian yang ketiga, kalau tadi kita yang pertama karena dimiliki oleh perusahaan tersebut, maka biasanya untuk letak hub tersebut berada di kantor pusat perusahaan tersebut. Nah, itu yang ketiga. Jadi letak hub biasanya di kantor pusat perusahaan tersebut. Ya, jadi ada 3 ya. Kemudian yang keempat, nah kebayang karena perusahaan tersebut yang memiliki dan mengontrol semuanya, ada SDM-nya, maka untuk biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu akan sangat mahal. Ya, ini kalau untuk yang dedicated hub. Jadi cirinya bisa kita ketahui ada 4 tadi. Yang pertama, hub dimiliki dan digunakan sepenuhnya oleh jaringan sebuah perusahaan. Yang kedua, jaringan VSAT merupakan aset perusahaan dan sepenuhnya dikontrol ya dan diatur oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, letak hub biasanya di kantor pusat perusahaan tersebut. Dan yang keempat, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut akan sangat mahal. Oke ya. 4. Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Share hub. Ya. Share hub bagaimana? Ya, cirinya yang pertama, jaringan VSAT dimiliki dan dioperasional oleh operator VSAT. Jadi kebalikannya ya dari yang pertama. Ulangi ya. Jaringan VSAT dimiliki dan dioperasional oleh operator VSAT. Jadi operator VSAT ya bisa banyak ya yang ada saat ini. Nah, yang kedua untuk share hub ya, yang kedua, sebuah hub digunakan bersama-sama oleh beberapa perusahaan ya, beberapa perusahaan kecil.
Jadi tidak sendiri dia memiliki seperti yang dedicated. Itu kalau share hub. Kemudian yang ketiga, perlu koneksi ke hub. Nah, ini penting. Harus diingat. Yang ketiga, perlu koneksi ke hub. Karena apa? Karena lokasi hub di luar perusahaan. Ya, beda. Kalau tadi di tempat, kalau yang dedicated di kantornya sendiri, kalau ini karena dia di luar ya dari tempat operator VSAT tadi, maka diperlukan yang ketiga, koneksi. Koneksi ini bisa saja menggunakan FO ataupun radio, yang pasti ada koneksi dari operator ke lokasi perusahaan tersebut. Jadi tempatnya ada hubungan ya, komunikasi, supaya bisa berkomunikasi dari kantor pusatnya masuk ke hub tersebut, baru ke titik lainnya yang di permukaan bumi, cabang-cabangnya misalnya. Nah, baru terakhir yang keempat, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pengguna jaringan VSAT relatif lebih murah. Nah, karena apa? Cukup mengeluarkan biaya sewanya saja, biasanya seperti itu, makanya lebih murah. Nah, beda dengan dedicated hub. Oke, ingat ya, ada 4 juga. Kita ulangi. Pertama, share hub itu apa? Jaringan VSAT dimiliki dan dioperasional oleh operator VSAT. Yang kedua, sebuah hub digunakan bersama-sama oleh beberapa perusahaan kecil. Yang ketiga, perlu koneksi ke hub karena lokasi hub biasanya di luar perusahaan. Dan yang keempat, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pengguna jaringan VSAT relatif murah karena cukup biasanya mengeluarkan biaya sewanya saja. Oke, itu saja. Sudah paham? Semoga semuanya bisa menyimak video ini dengan baik dan mohon dicatat ya. Ya, Bapak ingatkan agar dicatat supaya ada di bukunya dan bisa dibaca. Mau nonton video ini berulang kali juga boleh, silahkan ya. Yang pasti ini semoga bermanfaat bagi semuanya, baik itu yang sedang belajar maupun yang tidak. Demikian saja untuk video kali ini. Terima kasih, saya Rahmat Junaidi, salah satu guru di SMK Telkom Medan. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan sukses untuk semua. Semangat pagi! Pagi luar biasa.